Selanjutnya akan kami serahkan kepada Ibu Aspina yang akan bertindak sebagai moderator. Kepada Ibu Coach, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Anca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Muhammad Nasir Esos. Terima kasih Bapak sudah bergabung di room Zoom ini. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI. Dan di sini telah hadir di tengah kita juga Bu Dini Noviani yang saya banggakan. Peserta kita yang ketiga yang akan mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Untuk itu Bu Dini, kami langsung saja mempersilakan Bu Dini untuk presentasi. Waktunya 10 menit, silakan dipergunakan waktunya seefektif, seefisien mungkin. Silakan. Siap Bu, terima kasih banyak. Saya izin share screen. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Iya. Oh. Pak, tolong di-mute sama Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rian selaku penguji, yang terhormat Bu Aspina selaku coach, yang terhormat Pak Nasir selaku mentor saya, dan juga Pak Irwansyah selaku host pada seminar kali ini. Perkenalkan, nama saya Dino Noviani. Saya berasal dari instansi BKPSDM Kabupaten Bohol, Jabatan Asesor SDM Aparatur. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Assessment Center berbasis infografis di BKPSDM Kabupaten Bohol. Isunya belum tersedia informasi Assessment Center di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bohol. Kenapa saya mengangkat isu ini? Dari beberapa bulan saya berada di instansi Kabupaten Bohol sendiri, sudah melaksanakan asesmen beberapa kali. Yang pertama di tahun 2018 dan juga yang terbaru di bulan April tahun 2021 pada pelaksanaan job fit. Di tahun 2018, pelaksanaan asesmen ini dilaksanakan pada jabatan administrator dan jabatan pengawas. Akan tetapi, dari sekitar 692 peserta yang mengikuti asesmen, yang mendapatkan kategori kompetensi baik itu hanya sekitar 36,1%. Hal ini bisa jadi karena ketidaksiapan para peserta dalam mengikuti tes. Ketidaksiapan ini bisa dipengaruhi karena kekurangan pemahaman peserta tes mengenai metode asesmen yang diberikan. Pemahaman ini akan mempengaruhi kesiapan mental mereka ketika mengikuti tes asesmen dengan menggunakan metode assessment center, sehingga saya mengambil isu yang menurut saya paling urgent, yaitu mengenai belum tersedianya informasi tentang assessment center di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bohol. Gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu optimalisasi penyebarluasan informasi assessment center berbasis infografis di BKPSDM Kabupaten Bohol. Rancangan kegiatan yang pertama, melakukan persiapan pelaksanaan dan mengumpulkan data referensi penyusunan buku saku assessment center. Yang kedua, mengidentifikasi data atau informasi yang akan diinformasikan. Yang ketiga, menyusun konsep awal prosedur penyediaan informasi assessment center. Yang keempat, melakukan revisi konsep buku saku. Yang kelima, melakukan uji coba pemahaman produk buku saku. Yang keenam, membuat pamflet dan buku saku digital. Yang ketujuh, membuat evaluasi kegiatan. Tahapan pertama, melakukan persiapan pelaksanaan dan mengumpulkan daftar referensi. Tahapan kegiatannya, konsultasi kepada mentor tentang kegiatan yang akan dilakukan. Penerapan nilai dasar PNS-nya, akuntabilitas, kejelasan, integritas dan transparan, nasionalisme, ketuhanan dan persatuan, etika publik, terbuka, sopan, bersikap hormat, komitmen mutu, efisien, inovatif, dan orientasi mutu, anti korupsi, disiplin. Tahapan kedua, mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat rancangan aktualisasi, nilai akuntabilitasnya tanggung jawab, komitmen mutu efektif, dan anti korupsinya kerja keras.
Tahap ketiga, membuat daftar hasil referensi, nilai komitmen mutu efisien. Kegiatan kedua, mengidentifikasi data atau informasi yang akan diinformasikan tentang asesmen center. Tahapan kegiatan yang pertama, merinci bahan-bahan yang akan dicari dalam berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan website. Nilai akuntabilitasnya kejelasan, nasionalisme ketuhanan, etika publik bertanggung jawab terhadap barang milik negara, dan komitmen mutu efisien. Yang kedua, membaca dan mempelajari seluruh bahan referensi yang didapatkan. Nilai akuntabilitas tanggung jawab, nilai nasionalisme persatuan, etika publik bertanggung jawab terhadap barang milik negara, komitmen mutu efektif. Tahap ketiga, membuat ringkasan hasil bacaan. Nilai komitmen mutu efisien dan anti korupsi kerja keras. Kegiatan ketiga, menyusun konsep awal prosedur penyediaan informasi asesmen center dan kuesioner berdasarkan referensi yang sudah dipelajari. Tahapan kegiatan yang pertama, mencari referensi desain infografis yang menarik, nilai nasionalisme kerakyatan, dan komitmen mutu inovatif. Yang kedua, membuat daftar awal konsep prosedur berupa desain dan isi, nilai akuntabilitas tanggung jawab, jujur, konsisten, dan kejelasan, nilai komitmen mutu, inovatif, orientasi mutu, dan anti korupsi berani. Tahapan ketiga, membuat draft kuesioner isi buku saku, nilai akuntabilitas kejelasan, nilai etika publik terbuka, dan nilai komitmen mutu efektif. Tahap keempat, melakukan konsultasi dan diskusi kepada mentor dan pihak terkait, nilai nasionalisme, ketuhanan, dan persatuan, nilai etika publik terbuka, sopan, transparansi, dan bersikap hormat, nilai komitmen mutu, efisien, orientasi mutu, dan anti korupsi, nilai disiplin. Kegiatan keempat, melakukan revisi konsep buku saku dan survei pemahaman asesmen center. Tahapan kegiatan yang pertama, memperbaiki konsep awal berdasarkan hasil diskusi, nilai akuntabilitas tanggung jawab, nilai nasionalisme persatuan, etika publik terbuka, komitmen mutu efektif, dan orientasi mutu. Yang kedua, menyampaikan konsep yang sudah diperbaiki kepada mentor, nilai akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, dan persatuan, nilai etika publik, sopan, dan bersikap hormat, serta nilai komitmen mutu, orientasi mutu. Tahap ketiga, melakukan evaluasi dan perbaikan konsep lanjutan, nilai etika publik terbuka, dan komitmen mutu efektif. Kegiatan kelima, ini merupakan kegiatan inti dari penyebarluasan informasi tentang asesmen center, yaitu melakukan uji coba pemahaman produk buku saku kepada pegawai yang ada di BKPSDM Kabupaten Buol. Tahapan kegiatan yang pertama, membuat undangan dan daftar hadir peserta uji coba produk berupa sosialisasi yang dihadiri oleh pegawai BKPSDM Kabupaten Buol. Akuntabilitasnya, tanggung jawab dan kejelasan, nilai nasionalisme, kemanusiaan dan persatuan, nilai etika publik, sopan, tidak diskriminatif dan adil, dan anti korupsi sederhana. Tahap kedua, menggandakan buku saku untuk dibagikan kepada peserta sosialisasi, nilai komitmen mutu efisien, dan anti korupsi bekerja keras. Tahap ketiga, melaksanakan kegiatan uji coba produk buku saku, nilai akuntabilitas integritas, nilai nasionalisme, ketuhanan dan persatuan, nilai etika publik transparan, tidak diskriminatif dan adil, bertanggung jawab terhadap barang milik negara, dan nilai komitmen mutu inovatif, serta yang terakhir anti korupsi mandiri. Tahap ketiga, menyebarkan kuesioner kepada responden, nilai nasionalisme ketuhanan, nilai etika publik terbuka dan bersikap hormat, nilai komitmen mutu efektif. Tahap yang kelima, membuat catatan hasil kegiatan berupa kritik dan saran, nilai akuntabilitas konsisten, dan nilai komitmen mutu, orientasi mutu. Kegiatan 6, membuat pamflet dan buku saku digital asesmen center. Tahapan kegiatan yang pertama, membuat pamflet tentang asesmen center, nilai akuntabilitas, transparan, nasionalisme persatuan, komitmen mutu efektif, dan anti korupsi kerja keras. Yang kedua, mencetak pamflet asesmen center, nilai akuntabilitas, kepercayaan, dan nilai komitmen mutu efisien. Yang ketiga, tahapan berikutnya menyebarkan pamflet, nilai akuntabilitas tanggung jawab, nilai nasionalisme ketuhanan dan persatuan, nilai etika publik, sopan, dan bersikap hormat. Tahapan keempat, memposting digital book dan pamflet di laman website serta Facebook BKPSDM Kabupaten Buol. Nilai etika publik, tidak diskriminatif dan adil.
nilai komitmen mutu efisien dan inovatif, serta anti korupsi mandiri. Kegiatan terakhir yaitu membuat evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama menyusun laporan akhir, nilai akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, transparan, jujur, dan kejelasan, nilai nasionalisme persatuan, nilai etika publik bersikap hormat, nilai komitmen mutu, efektif, tidak diskriminatif dan adil, serta anti korupsi, disiplin, dan kerja keras. Tahapan yang terakhir, melakukan konsultasi penyusunan laporan dengan mentor. Nilai akuntabilitas, integritas, nilai nasionalisme, ketuhanan, dan persatuan, nilai etika publik, sopan, bersikap hormat, dan terbuka, nilai komitmen mutu, efisien, dan orientasi mutu, serta nilai anti korupsi, disiplin. Berikut rancangan jadwal kegiatan yang akan saya laksanakan dari kegiatan 1 hingga kegiatan 7. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Aspina. Baik, terima kasih banyak Bu Dini Noviani yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Sebelum saya ke mentor, Bu Dini kemarin sih minta tolong dihilangkan kata-kata rancangan di dalam tahapan, lupa ya. Iya, Lupa Ibu, mohon maaf. Oh, iya, baik. Di laporannya RA saya hapus, tapi di PPT-nya lupa. Belum sempat dihapus, iya. Oke, baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Mentor, Pak Muhammad Nasir Esos, untuk memberikan beberapa penguatan ataupun dukungan berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bu Dini. Silakan Pak Mentor. Terima kasih Ibu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Rian selaku penguji, yang terhormat Ibu Astina selaku kos, yang terhormat Pak Irwansyah selaku kos, dan yang saya banggakan Ibu Saudara Dini Noviani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir selaku mentor. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini saya selaku mentor sepenuhnya mendukung terhadap penyusunan buku 1 Assessment Center yang disusun oleh Saudara Dini Noviani. Adapun penyusunan buku 1 Assessment Center ini merupakan suatu inovasi baru yang diharapkan kedepannya dapat mengoptimalkan informasi kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Buol tentunya. Ini terkait bagaimana informasi Assessment Center itu yang berbasis infografis dapat diakses oleh pegawai yang ada di Kabupaten Buol. Harapan kami dari inovasi ini tentunya agar dapat dipermudah bagi PNS untuk mendapatkan informasi terkait dengan assessment center di BKP Kabupaten Buol. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mentor atas penguatan dan dukungannya. Selanjutnya kepada Bapak Penguji, Bapak Muhammad Rian, kami persilakan. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Aspina SPD MPD, yang kami hormati Pak Muhammad Nasir Esos sebagai mentor. Selamat datang Pak, terima kasih banyak sudah menunggu. Sengaja kami menghadirkan mentor, karena mentorlah orang yang kami anggap paling tahu dengan masalah ini, kemudian orang yang paling berpengalaman, kemudian orang yang akan menyaksikan sendiri pelaksanaan aktualisasi di lapangan. Berikut yang kami hormati Pak Irwansyah sebagai evaluator yang sudah memfasilitasi kita mulai dari kemarin sampai dengan hari ini, insya Allah sampai sore nanti. Berikut yang kami banggakan Ibu Dini Noviani SPSI. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, baik. Menarik sekali judul yang diusung oleh Ibu Dini mengenai optimalisasi penyebarluasan informasi assessment center berbasis infografis. Sebelumnya saya ingin tahu assessment centernya ini sudah berapa lama berdiri, Bu? Kalau untuk pelaksanaan asesmen sendiri,
kita selama ini melaksanakannya bekerja sama dengan provinsi karena Kabupaten Buol sendiri ini belum ada UPT penilaian secara mandiri sehingga perlu bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu provinsi. Untuk alasan saya kenapa mengangkat judul ini supaya ketika melaksanakan asesmen peserta lebih siap mengikuti dengan adanya informasi sebelumnya terhadap asesmen center karena hasil dari pelaksanaan ini setelah saya baca hasil asesmennya masih belum mencapai 50% dalam kategori baik. Cuma dilaksanakan sudah dari 2018. Oke. Pertanyaan saya tujukan ke Ibu Dini, kok Pak Irwansyah yang tegang? Pak Aca? Iya Pak Kabit. Iya, ini kan saya kan bertanya ke Ibu Dini, kok Bapak yang tegang? Biasa saja Pak. Siap Pak Kabit. Bu Dini sudah menikah, Bu Dini? Belum, Pak. Sama Pak Irwansyah juga belum menikah. Kalau besok-besok ketemu bolehlah kenalan sama Pak Irwansyah. Pak Irwansyah ini ahli IT kita di BPSDM Provinsi. Sudah banyak aplikasi yang beliau buat untuk memudahkan pelaksanaan pelaksanaan diklat-diklat. Oke, saya boleh lanjut Pak Irwansyah? Siap, silahkan Pak Kabit. Soalnya dia WA saya, Budin. Dia bilang, Pak, jangan lama-lama. Oh, begitu. Nggak lama-lama, Pak Irwansyah. Cuma sebentar sama Ibu Dini. Baik, saya langsung ke matriks karena semua yang Ibu tulis, mulai dari latar belakang sampai dengan analisis, itu sangat sistematis, bagus sekali. Oleh karena itu, saya tidak koreksi lagi. Bagian itu saya langsung masuk ke rencana kegiatan aktualisasi. Kemudian juga di gagasan pemecahan isunya kan optimalisasi penyebarluasan informasi assessment center berbasis infografis. Kemudian di breakdown ke kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Sekarang ini kan mau buat infografis. Pada kegiatan keberapa ada kegiatan infografisnya ini, Bu Budin? Gimana kegiatan infografisnya ini? Oh ya, terima kasih Pak. Untuk di tahapan kegiatan mulai dari kegiatan ketiga yaitu menyusun konsep awal dari buku saku yang akan saya buat. Oke, melalui buku saku nanti Ya, infografis. buku saku dengan pamflet. Kalau buku saku ini untuk dibagikan kepada peserta ketika melaksanakan asesmen, sedangkan untuk pamfletnya itu akan saya bagikan ke setiap OPD yang ada di Kabupaten Buol. Pamflet, apa bedanya pamflet sama leaflet? Kalau pamflet itu kan biasa dia A3 besar, sedangkan kalau leaflet itu yang dilipat, Pak. Ya, sama juga. Oh, sama. Pamflet dan leaflet ini ternyata begitu dikasih orang, yang dia lakukan bukan membaca, tapi dia pakai kipas. Seperti itu. Itu sudah pernah diuji kemarin. Tapi diujinya kemarin itu di rumah sakit. Sehingga ternyata efektif tidak ya kita menggunakan leaflet. Kenapa tidak mencoba yang digital-digital? Padahal yang digital-digital ini bagus juga, infografis digital atau mau pakai videografis juga boleh sebenarnya. Lebih murah, tidak cetak-cetak lagi, kemudian tidak mengeluarkan biaya, tinggal buatkan videonya, buatkan gambarnya, bagi di sosial media. Ini hanya usul. Dan itu lebih efektif menurut saya, seperti itu. Dan Pak Anca bisa bantu kalau hanya yang seperti begitu. Bagaimana Pak Anca? Yes, siap Pak, siap. Ada yang bantu saya siap Pak. Oh ya. Aduh. Enggak, maksud saya daripada buat leaflet yang keluar uang, kenapa tidak bikin bikin infografis yang bisa disebar melalui sosial media. Selain tidak berbayar, jangkauannya itu lebih banyak. Seperti itu. Kalau Ibu hanya menyebarkan hanya ke OPD-OPD, belum tentu dibaca. Tetapi kalau langsung ke orangnya, orang di Dinas Pendidikan, di Dinas PU, pasti punya teman-teman di sana, sebarkan langsung ke sana. Kalau punya, mereka kan biasa kan punya Facebook atau punya Instagram, dinasnya masukkan ke situ. Minta tolong kalau punya teman di sana masukkan ke situ. Paling tidak
muncullah di beranda Facebook ketika mereka sering buka Facebook atau buka Instagram. Jadi saya usulkan ganti saja leaflet untuk buat infografis digital. Atau kalau mau buat videografis juga lebih bagus. Kalau punya cukup waktu. Tapi saya tidak memaksakan. Saya lebih ke infografis digital saja. Kemarin sih memang saya rencana untuk buku saku digital sama leaflet ini saya juga akan posting di laman website BKPSDM sama dibagikan di Facebook, entah itu Facebook pribadi saya atau grup Facebook ASN Kabupaten Buol. Muncul nggak di tahapan kegiatan itu? Ada, Pak, di tahapan ke-6. Di tahapan ke-6. Kegiatan 6, Pak. Kegiatan ke-6 membuat pamflet dan buku saku digital. Oh iya, oke. Saya kira saran tadi tidak perlu didengarkan karena memang sudah masuk di kegiatan ke-6. Di kegiatan ke-7 nanti modelnya nanti seperti itu. Jangan nanti hanya ke teman-temannya Ibu karena mau bagi ini secara digital melalui Facebook. Facebook yang dibagi itu peserta latsar semua. Sementara peserta latsar ini paling tidak membutuhkan 5 tahun ke depan dia bisa ikut lelang jabatan paling tidak. Siapa? Seperti itu. Paling tidak nanti dibagikan ke dinas-dinas di mana teman-temannya itu juga para eselon 3 atau sudah yang eselon 2. Di kegiatan terakhir membuat laporan evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan ini menyusun laporan akhir. Laporan akhir yang dimaksud ini adalah laporan aktualisasi atau bukan, Bu? Iya, laporan aktualisasi, Pak. Oke, saya ingin menyampaikan bahwa laporan aktualisasi itu adalah tanggung jawab Ibu dan bukan masuk dalam kegiatan atau tahapan kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Yang masuk dalam tabel ini adalah kegiatan dan tahapan kegiatan untuk menyelesaikan isu. Membuat laporan itu kewajibannya Ibu, bukan tidak masuk dalam kegiatan atau tahapan kegiatan untuk menyelesaikan isu. Kalau laporan yang dimaksud adalah laporan mengenai sudah sampai di mana penyebarluasan infografis ini, sudah jauh mana diterima ASN. Nah itu boleh, seperti itu. Oke? Bisa dimengerti? Oke, saya akan sampel 1 buah nilai di kegiatan ke-5. Di kegiatan ke-5 ada nilai akuntabilitas dan nilai etika publik. Di situ ada sama-sama tanggung jawab. Di dalam akuntabilitas ada tanggung jawab. Di dalam etika publik juga ada tanggung jawab. Apa bedanya tanggung jawab dalam konteks akuntabilitas dan konteks tanggung jawab dalam konteks etika publik? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk tanggung jawab di akuntabilitas itu sendiri yaitu kita menyelesaikan pekerjaan kita secara tuntas dan kita mampu mempertanggungjawabkan terhadap atasan kita atau terhadap instansi kita sendiri. Sedangkan tanggung jawab yang di etika publik itu di etika publik ya tadi ya, Pak. Di etika publik saya bertanggung jawab terhadap barang milik negara. Oh, bukan anti korupsi, itu tanggung jawab dalam konteks anti korupsi. Ya, kalau bertanggung jawab barang milik negara seperti itu adalah dalam konteks anti korupsi. Tanggung jawab itu muncul hampir di semua. Yang paling sering muncul itu di akuntabilitas sendiri, di etika publik, dan di anti korupsi. Orang biasa tidak bisa membedakan dalam konteks apa yang saya ambil tanggung jawab itu. Tetapi terima kasih banyak sudah memberikan jawaban, artinya Ibu sudah mengerti dengan baik keterkaitan kegiatan atau tahapan kegiatan dengan nilai terutama di agenda 2. Saya kira cukup kita akhiri. Sebelumnya saya terima kasih banyak ke Pak Mentor, Pak Nasir. Salam sama Pak Arfandi, Pak. Itu sahabat saya. Nanti tolong dikawal Ibu Dininya. Berikut Pak Anca saya sudah selesai, tidak lama-lama Pak Anca. Kemudian ke Ibu Doktor sebagai coach. Terima kasih, kami kembalikan.
Baik, terima kasih banyak Bapak Penguji telah memberikan beberapa masukan ya buat Bu Dini. Jadi Bu Dini nanti yang kata-kata rancangan di kegiatan pertama itu dihilangkan ya, lupa kemarin dihilangkan di Siap, Ibu. PPT-nya. Kemudian juga yang Ibu tekankan kemarin bahwa evaluasi itu bukan berkaitan dengan membuat laporan evaluasi aktualisasi, tetapi evaluasi ya, laporan evaluasi berkaitan dengan kegiatan penyelesaian isu ya, nanti diperbaiki lagi untuk tahapannya ya, yang evaluasinya. Baik, terima kasih banyak Bu Dini sudah mempresentasikan rancangannya dan upayanya untuk menyelesaikan rancangannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Mentor sudah mendampingi Bu Dini. Mohon terus dukungan dan penguatannya kepada Bu Dini sehingga kegiatan ini insya Allah bisa berjalan lancar dalam waktu 1 bulan ke depan. Dan Bapak Penguji yang saya hormati, kita cukupkan seminar atas nama Bu Dini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup sesi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan demikian sesi seminar untuk Ibu Dini telah berakhir. Mudah-mudahan harapan dari Pak Penguji dan juga Ibu Coach dan Pak Mentor dapat segera dipenuhi oleh Ibu Dini. Untuk itu kita lanjut ke peserta berikutnya. Mohon kepada Ibu Dini dan Pak Mentor untuk dapat meninggalkan pengajian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya,